Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, senantiasalah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bahwa pada siang hari ini kita diberikan kesempatan kesehatan untuk insyaallah melaksanakan sholat Jumat sebagaimana yang Allah firmankan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bait dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah pekerjaan untuk segera mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Demikianlah pentingnya ibadah sholat Jumat, sehingga Rasulullah berpesan, apabila seorang muslim 3 kali tidak melaksanakan menghadiri sholat Jumat, maka hatinya akan ternoda dengan dosa. Kaum muslimin yang berbahagia, untuk saat ini di akhir bulan Syawal, saya pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah memberi maaf kepada kita semua, dan saya juga minta maaf apabila ada kata dalam pergaulan kepada saudara sahabat semuanya. Kaum muslimin yang berbahagia, setelah kita melaksanakan siang, kunci atau ending atau muara dari siang atau puasa adalah bertakwa. Orang bertakwa secara ringkas Allah sudah mengatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa syari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatu arduhu samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna bis-sarai wad dharai wal kadhibina al-ghaiza wa 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Imran ayat 133 dan 134. Ayat ini familiar sekali. Mungkin para khatib yang lalu sudah menjelaskan. Namun setiap ayat walaupun sama dijelaskan, ditadaburi, ditilawah dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, dan topik yang berbeda, insya Allah akan mendapatkan pendalaman yang berbeda. Karena level Al-Quran itu ibarat sebuah kelapa.
kita bisa hanya mendapatkan serabutnya saja. Tapi begitu masuk, kita bisa mendapatkan penduru. Masuk lagi, kita bisa mendapatkan air kelapa, bahkan buah kelapa. Bahkan buah kelapa bisa menjadi santan untuk masak. Bahkan santan bisa menjadi minyak untuk menjadikan kehidupan atau yang tadinya mentah menjadi matang. Itulah Al-Quran yang berlapis-lapis pengertiannya dan pemahamannya. Allah sudah menyebutkan supaya kita ini bersegera kepada ampunan Allah, karena sebagai makhluk kita ini mungkin banyak kesalahan kepada Allah Ta'ala. Dan kita disediakan, yaitu surga, yang surga itu seluas langit dan bumi, disediakan oleh siapa? Orang yang bertakwa. Siapakah orang yang bertakwa? Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang berinfak di waktu lapang dan sempit. Jadi orang yang berpuasa, orang yang siam, itu adalah tidak pelit. Orang yang siam itu menjadi orang yang takwa, artinya dermawan, semampunya. Sedekah bisa dengan tenaga, dengan ilmu, dengan pikiran, dengan harta, uang, dan lain sebagainya. Baik itu dalam keadaan lapang maupun sempit. Yang pertama, kita menjadi dermawan, termasuk murah senyum, karena senyum itu adalah sedekah kepada kawan kita. Wajah yang berseri juga sedekah kepada kawan kita. Lantas yang kedua, berkadimina al-ghaidu, orang yang bisa menahan marah. Artinya orang itu sabar, tidak mudah emosi, tidak ego, karena ego itu ibaratnya luka yang menganga. Yang namanya luka yang menganga itu kena air sedikit sakit. Artinya orang yang ego, yang suka marah, emosi, itu ibarat luka, mudah tersinggung, mudah reaktif. Maka sebenarnya kita menghadapi sesuatu itu harus responsif, bukan reaktif. Dan yang ketiga adalah wa'afina alinas, memaafkan manusia. Kita dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, dalam bekerja, itu selalu kita berkomunikasi sesama teman, sama sahabat, dan mungkin kita ada kesalahan yang tidak disengaja. Bagi kita sendiri mungkin tidak salah, tapi bagi orang lain salah, maka kita memaafkan, minta maaf. Orang yang memaafkan itu lebih mulia dari yang minta maaf. Nah, orang yang bisa memaafkan itu satu adalah orang yang tidak pelit, yang kedua dia sudah sabar. Kalau orang yang masih pelit, masih ego, masih emosian, tidak sabaran, tidak bisa menahan marah, sulit untuk memaafkan orang lain. Inilah urut-urutan di dalam Al-Quran itu jelas sekali bahwa orang yang mudah berinfak, memberikan tenaganya, pikirannya, dan sebagainya, dan sabar, itu pasti mudah memaafkan orang lain. Mungkin kita ada orang hajatan di tetangga kita mungkin taruh rewan dan lain sebagainya. Kalau kita tidak pelit tenaga, tidak pelit pikiran, tapi kita membantu dengan sungguh-sungguh apa pekerjaan di situ dengan sabar, ini mungkin sudah menjadi mudah untuk memaafkan komunikasi dengan yang lain. Tapi kalau masih pelit, taruh banyak duduk-duduk manis saja, bahkan disuruh sedikit emosi dan sebagainya, sulit untuk memaafkan. Artinya orang yang masih ada iri, dengki, sakit hati, kecewa, mudah tersinggung, ego, ini sulit untuk memaafkan. Maka syaratnya oleh Allah, yaitu satu menjadi orang yang tidak pelit, yang kedua orang yang sabar sehingga mudah memaafkan.
Maka dari itu, kaum muslimin yang berbahagia, korelasi dengan ayat tadi dalam ayat yang lain, surah Al-A'raf ayat 199, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, udil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Hendaklah kamu itu jadi pemaaf dan suruhlah orang-orang itu berbuat baik, karena Allah tidak mencintai orang-orang yang bodoh. Artinya orang yang memaafkan itu adalah orang yang cerdas, memaafkan diri sendiri, memaafkan keluarga, memaafkan orang lain, sehingga hidup ini dia sudah bahagia, sudah netral, bisa tidur nyenyak, makan enak, dimanapun dia tidak ada rasa khawatir karena tidak ada sakit hati dendam kepada orang lain. Inilah yang berhubungan dengan akhlak memaafkan manusia. Endingnya adalah kita akan menjadi sehat jasmani dan rohani. Kalau sehat jasmani, rohaninya sehat, nanti spiritualnya insya Allah juga sehat, akan selalu mendekat pada Allah Ta'ala dan menjadi cahaya dalam keluarga, menjadi cahaya dalam masyarakat, menjadi cahaya dalam organisasi, dalam bekerja, dan lain sebagainya. Inilah pentingnya kita saling memaafkan. Maka ciri orang yang muttaqin adalah berinfak semampunya, kemudian menahan marah dalam arti sabar. Yang ketiga adalah mudah memaafkan. Oleh karena itu, marilah kita berusaha supaya hati kita, pikiran kita menjadi jernih untuk saling memaafkan, memberikan yang terbaik untuk diri dan kawan kita semua. Kita menebar kasih sayang di semesta ini, meneruskan misi Rasul, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau Muhammad kecuali hanya untuk rahmat. Rahmat itu adalah kasih sayang. Bahasa Al-Quran, bahasa Arab artinya kasih sayang untuk seluruh alam. Seluruh alam ya semesta ini, baik makhluk jamati, makhluk nabati, makhluk hewani, makhluk insani, semua mendapatkan kasih sayang dari kita yang mengaku seorang Muslim karena meneruskan misi dari Rasulullah, yaitu menebar rahmat di semesta ini. Semoga Allah membimbing kita mudah memaafkan, kita menjadi gotong royong, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Kita saling membantu dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu bergotong royong, bekerja sama dalam permusuhan dan dosa. Sehingga kita akan menjadi umat Nabi Muhammad yang selalu mengikuti petunjuknya. Yahdillahu linurihi ma yasha. Allah memberikan petunjuk semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil afwa wa'mur bil ma'rufi wa a'rid 'anil jahilin wa qur rabbil warham wa anta khairur rahimin.